Sebelum kita bertemu lagi dalam santapan firman Tuhan, hari ini 21 Mac 2023, Minggu Prapaskah keempat. Dalam renungan Injil Yohanes bab 5 ayat 1 hingga 3e dan ayat 5 hingga 16. Mari kita dengar dan renungkan bersama. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5. Dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, air adalah simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan memberi kehidupan. Penglihatan Yazakil mengenai air yang meluap keluar dari dalam bait suci adalah manifestasi berkat Allah yang kembali hadir dan diam di antara umat Israel. Kemana saja air sungai itu mengalir, semua yang dilaluinya menjadi hidup. Seperti Yesus menaruh kasih kepada seorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit, yang mau berjuang untuk masuk ke kolam Betesda. Namun usahanya selalu gagal karena tidak ada yang mau membantu, sehingga dia selalu kehilangan kesempatan. Lalu Yesus pun datang dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan saat itu juga sembuhlah orang itu. Ternyata di sini Tuhan Yesus memberi kita 3 tugas penting
yaitu bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus tidak mengatakan tenanglah dan beristirahatlah, tetapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Berarti Tuhan Yesus mau agar kita yang terlalai itu bangkit dan kembali aktif. Kembali menjadikan urusan iman menjadi hal penting dalam hidup. Seruan kedua, harus peka pada hal-hal yang kecil, sederhana, dan pada hal-hal yang mudah menjadi luput. Seruan bangun, angkat, dan berjalanlah adalah sebagai satu undangan dari Tuhan untuk menjadi lebih peka pada apa yang nampaknya wajar dan biasa-biasa saja. Bayangkan, ketika si lumpuh berada di tepi kolam Bethesda, dia berada di tengah-tengah lautan manusia yang menunggu untuk disembuhkan. Tetapi dalam kisah Injil hari ini, Yesus melawat mereka yang disisihkan. Allah justru mengunjungi yang ditinggalkan dalam persaingan. Allah justru berfokus pada mereka yang kecil. Dan ketika Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Semua fokus pun berubah. Tidak lagi kepada kolam Bethesda yang ajaib itu. Tidak lagi kepada peraturan orang Yahudi yang mengikat itu. Tetapi tertumpu pada yang sakit itu, yang ditinggalkan, yang disisihkan, dan yang luput itu. Ternyata Tuhan menyapa yang kecil, yang sederhana, yang mudah luput. Maka jadilah peka pada hal-hal kecil yang terjadi di dalam hari-hari yang kita lalui. Hal-hal kecil, sederhana yang ada di sekitar kita. Karena kadang-kadang hal-hal yang sederhana itu mudah luput. Tetapi kadang-kadang yang mudah luput itu menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Maka bangun, angkatlah, dan berjalanlah dengan semangat iman sejati dan dengan menjadi peka pada hal-hal kecil dan sederhana di sekitar kita. Amin.